Om Swastiastu. Kembali lagi bersama saya, Benedikta Nyoman Putri Trainingsih dengan NIM 2529061005 dari program studi S2 Pendidikan IPA. Jadi, pada mata kuliah statistika terapan dalam pembelajaran IPA ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan uji T1 sampel. Baik, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu uji T1 sampel. Jadi, uji T1 sampel atau one sample t-test itu merupakan salah satu teknik statistik parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah rata-rata suatu sampel itu berbeda secara signifikan dari nilai pembanding tertentu yang biasa disebut dengan mu nol. Kemudian, pengujian ini itu termasuk ke dalam hipotesis deskriptif karena hanya menggunakan satu variabel dan satu kelompok data saja. Contohnya, kita ingin mengetahui apakah rata-rata nilai ujian siswa berbeda dari nilai KKM atau apakah rata-rata kualitas mengajar dosen mencapai 70% dari nilai ideal. Nah, itulah yang menjadi contoh dari uji T1 sampel. Oke, lanjut pada syarat penggunaan uji T. Jadi sebelum menggunakan uji T1 sampel, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi agar hasil analisis itu valid. Yang pertama, yaitu data harus berskala interval atau rasio. Nah, ini artinya data berupa angka yang memiliki jarak bermakna antar nilainya. Kemudian, data harus berdistribusi normal, karena uji T termasuk pada uji parametrik. Yang ketiga, varians harus homogen, terutama bila kita membandingkan dua kelompok. Kemudian yang keempat, sampel harus diambil secara acak dan independen. Jadi ini agar hasilnya dapat digeneralisasi ke populasi. Yang kelima, jika data tidak memenuhi syarat normalitas, kita bisa menggunakan alternatif uji non-parametrik seperti sign test. Namun di sini ada pengecualian. Berdasarkan teorema limit pusat atau central limit theorem, jika ukuran sampel cukup besar, biasanya nilainya sama dengan atau lebih besar daripada 30 atau nilainya lebih besar daripada 50. Nah, ini meskipun datanya dihasilkan nanti tidak normal, tetapi rata-rata sampel itu akan mendekati distribusi normal. Jadi, uji T itu tetap bisa digunakan. Jadi, ini merupakan pengecualian menurut central limit theorem. Lanjut, apa sih tujuan dari uji T1 sampel ini? Nah, tujuan utama dari uji T1 sampel ini adalah untuk menguji apakah rata-rata hasil penelitian X sama dengan lebih besar atau lebih kecil daripada nilai pembandingnya atau mu nol yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, kita menggunakan uji ini bila yang pertama hanya ada satu kelompok data. Jadi satu sampel saja. Tidak ada tidak dua sampel. Jadi satu saja. Kemudian tersedia nilai standar atau target yang ingin dibandingkan seperti nah ini. Jadi nilai standar ini atau nilai pembanding ini jadi patokannya. Contohnya KKM, kemudian skor ideal, kemudian target kinerja. Nah, itu contohnya. Jadi ada yang menjadi dasarnya, ada jadi patokannya. Jadi dengan uji ini kita dapat menentukan apakah hasil penelitian itu sudah mencapai, melebihi, atau justru belum mencapai nilai yang diharapkan. Nah, kita masuk pada rumus dasar uji T1 sampel. Nah, secara matematis, uji T1 sampel ini dapat dihitung dengan satu rumus sebenarnya, tapi di sini ada dua rumus. Nah, rumus Z itu digunakan bila simpangan baku populasi diketahui, sedangkan rumus T bila simpangan baku populasi tidak diketahui. Simpangan baku ini yang S. Oke? Jadi, yang pertama,
Nah, ada T. Jadi T sama dengan X min mu 0 dibagi S per akar dari N. Kemudian rumus Z yaitu X dikurangi mu 0 per sigma dibagi akar dari N. Jadi T ini adalah nilai hitung, kemudian X ini adalah rata-rata sampel, mu 0 ini adalah nilai pembanding atau nilai hipotesisnya, kemudian S ini adalah simpangan baku sampel, kemudian sigma itu simpangan baku untuk populasi, dan N itu adalah jumlah sampel. Jadi jika kita mengetahui simpangan baku populasi atau sigma, maka kita bisa menggunakan uji Z. Namun dalam penelitian sosial atau pendidikan, biasanya kita hampir selalu tidak tahu simpangan baku populasi. Jadi uji T lebih umum digunakan. Jadi nilai T ini yang akan kita dapatkan, itu nanti akan dibandingkan dengan nilai T tabel untuk menentukan apakah perbedaannya signifikan atau tidak. Nah, di sini ada jenis-jenis uji hipotesis. Jadi dalam uji T1 sampel ada 3 jenis pengujian hipotesis. Yang pertama ada uji dua pihak atau two-tailed. Ya, jadi ini tujuannya kita ingin tahu apakah rata-rata itu berbeda. Ya, jadi dugaan bahwa rata-rata itu berbeda. Jadi bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai standar. Jadi tidak harus lebih besar atau lebih kecil. Nah, untuk bentuk hipotesisnya yaitu untuk H0-nya itu mu tidak ada perbedaan dengan mu 0. Kemudian H1 atau H alternatif itu mu ada perbedaan dengan mu 0. Gitu. Kemudian uji yang kedua yaitu uji pihak kanan atau arah kanan, right tail. Jadi ini digunakan jika dugaan peneliti bahwa rata-rata itu lebih besar. Jadi pihak kanan itu lebih besar dari nilai pembandingnya atau nilai standarnya. Jadi bentuk hipotesis statistiknya yaitu H0 sama dengan mu. Tidak ada perbedaan dengan mu 0. Kemudian H1-nya atau hipotesis alternatifnya yaitu mu lebih besar daripada mu 0. Oke, jadi yang ketiga uji pihak kiri atau left tail. Left tail, oke. Jadi ini tujuannya digunakan jika dugaan peneliti bahwa rata-rata itu lebih kecil dari nilai standar. Jadi bedanya untuk pihak kanan itu kita ingin tahu bahwa rata-rata itu lebih besar dari nilai standar. Kalau pihak kiri itu kita ingin mengetahui apakah rata-rata itu lebih kecil dari nilai standar. Hipotesis statistiknya H0 sama dengan mu, tidak ada perbedaan dengan mu 0. H1-nya mu lebih kecil daripada mu 0. Yang kanan lebih besar, yang kecil, yang kiri lebih kecil. Nah, di sini ada contoh kasus yang akan kita kerjakan bersama-sama dengan menggunakan SPSS. Jadi, hasil rapat rektor se-Indonesia menduga bahwa kualitas mengajar dosen tahun 2016 paling tinggi 70% dari rata-rata nilai ideal, paling rendah 70% dari rata-rata nilai ideal, sama dengan 70% dari rata-rata nilai ideal. Balitbang Dikti menindaklanjuti dengan survei pada 61 dosen. Jadi di sini ada 61 dosen, respondennya ya, di berbagai kota besar. Instrumennya itu berupa 15 butir angket dengan skala 1 sampai 4.
Kemudian taraf signifikansinya atau alfanya sebesar 0,05. Adapun datanya ini sudah saya lampirkan di sini. Nah, gimana cara kita mengerjakan ini? Jadi langkah pertamanya itu adalah kita harus menghitung nilai hipotesisnya. Untuk nilai standarnya, berapa sih nilai standar yang akan kita gunakan di sini? Oke, jadi kita hitung dari nilai ideal. Nilai ideal tadi 15 butir, ya, dikali dengan skalanya 1 sampai 4, dikali dengan jumlah respondennya, yaitu 3.660. Lanjut, rata-rata nilai ideal tadi dibagi dengan jumlah respondennya, ketemu 60. Jadi, 70% dari rata-rata ideal, ya, kita ubah ke desimal 0,7 dikali dengan rata-rata nilai ideal, yaitu 42. Jadi, mu nolnya itu adalah 42%. Ya, ini nilai standarnya. Selanjutnya kita tentukanlah simpangan baku dan juga rata-ratanya berapa. Nah, ini adalah rumus simpangan baku, teman-teman bisa lihat semuanya, dan ditemukan hasil 3,14. Selanjutnya, rata-rata itu ditemukan 58,443. Nah, jadi kesimpulannya, respondennya ada 61, nilai hipotesisnya atau mu nolnya 42% atau 42 ya. Kemudian simpangan bakunya atau S itu 3,14 dan rata-ratanya 58,443 atau kita uh, hilangkan desimalnya 58,44. Tujuan uji ini adalah untuk membandingkan apakah rata-rata hasil yaitu 58,44 ini berbeda dari nilai 42. Sebelumnya kita tentukan dulu hipotesis penelitiannya. Rumusan hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu hipotesis penelitian. Ya, jadi H0-nya adalah kualitas mengajar dosen tahun 2016 sama dengan 70% dari rata-rata nilai ideal. Sama dengan. Kemudian HA-nya yaitu kualitas mengajar dosen tahun 2016 lebih tinggi dari 70% rata-rata nilai ideal. Hipotesis statistiknya H0 yaitu mu 0 tidak ada perbedaan dengan 42. Kemudian HA-nya yaitu mu 0 lebih besar daripada 42. Ini sama dengan 42, ini lebih besar dari 42. Jadi jenis uji yang digunakan di sini sesuai dengan tiga jenis uji yang sudah saya jelaskan tadi. Kita pilih yang pihak kanan atau right tail test. Karena dugaan peneliti itu lebih tinggi daripada 70%. Ya, jadi untuk pihak kanan kan lebih tinggi, untuk pihak kiri itu lebih rendah. Jadi kita akan mengukur apakah kualitas mengajar ini lebih tinggi dari 70% atau tidak. Oke, untuk penjelasannya, nah ini sudah saya jabarkan di PPT, tapi sekarang saya akan menjelaskan di SPSS. Nah, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan studi kasus tadi dengan aplikasi SPSS. Jadi kita buka dulu program IBM SPSS, teman-teman bisa download terlebih dahulu. Kemudian kita klik data view. Kita mulai dari data view, kemudian kita akan mengcopy data 61 responden tadi ya. Kita copy ke data view-nya. Oke, tunggu sebentar.
Nah, cara mengcopy-nya adalah kita menggunakan Excel. Jadi data itu kita jabarkan dulu di Excel menjadi satu baris, kemudian barulah kita copy ke data view. Oke, ini kita akan copy paste ya. Lanjut, kita memilih tab variable view. Oke, di sini ada column name. Ini kita ganti dengan kualitas underscore mengajar. Lanjut, ini tetap numerik, width-nya 8, desimalnya. Karena nilainya itu tidak ada desimal, maka kita nolkan dia. Sudah. Setelah itu di labelnya ini, kita ketik kualitas mengajar untuk menandakan dari masing-masing data itu. Kemudian di bagian measure, pengukuran, kita pilih yang scale. Sudah, barulah kita kembali ke data view. Nah, sudah terinput dia. Nah, itu langkah yang pertama, kita menginput data ke SPSS. Lanjut, kita akan menguji apakah data ini sudah normal atau belum. Karena seperti syarat tadi, uh, harus normal, tapi ada pengecualian. Kalau datanya itu lebih dari 30 atau lebih dari 50. Kebetulan di sini datanya lebih dari 50, jadi kita klik Analyze, kemudian kita pilih Deskriptif, kita turun, mencari Explore. Nah, variabel kualitas mengajar ini kita pindahkan ke dependent list lewat tanda-tanda ini ya. Kemudian, setelah dependent list, kemudian kita pilih plots. Nah, kita centang normality plots with test. Baru kita klik continue, dan klik OK. Nah, di sini sudah ditampilkan datanya untuk mencari signifikannya. Nah, di sini saya akan kembali ke PPT untuk menjelaskan. Nah, ini data tadi, test of normality-nya sudah saya pindahkan ke PPT, dan kita akan perhatikan di nilai signature-nya ini. Ternyata nilainya itu kurang di bawah 0,01. Jadi berdasarkan hasil uji normalitas ini, uji normalitas namanya Kolmogorov-Smirnov, ya, diperoleh nilai signifikansi 0,001, sorry, 0,001, ya, yang kurang dari 0,05, yang menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Akan tetapi, karena jumlah sampelnya cukup besar, yaitu 61, maka berdasarkan teorema limit pusat atau central limit theorem yang sudah saya sampaikan sebelumnya, data dianggap mendekati normal sehingga uji T satu sampel ini tetap dapat digunakan. Kita tetap dapat melanjutkan. Ya, sekarang kita akan melakukan uji T satu sampel. Nah, ini sudah ada tutorialnya. Sekarang kita kembali ke SPSS. Sekarang kita akan melakukan uji T1 sampel. Kita klik menu Analyze sama seperti tadi. Sorry. Nah, Analyze. Kemudian kita pilih Compare Means and Proportions. Kita pilih One Sample T-Test. Kembali kita pindahkan variabel kualitas mengajar ini ke sini. Oke. Selanjutnya kita test value-nya itu kita pilih 42. Nah, tadi kan nilai standarnya 42 ya. Jadi test value-nya kita buat 42. Selanjutnya kita klik OK.
Nah, ini sudah ditampilkan hasil dari one sample statistik dan juga one sample tesnya. Dan sekarang saya akan kembali ke PPT untuk menjelaskan. Nah, di sini kita sudah memindahkan data itu ke dalam PowerPoint. Dan kita menggunakan dua di sini, one sample statistik dan juga one sample test. Yang pertama kita perhatikan nilai min-nya. Jadi min-nya di sini ya bisa kita lihat atau nilai rata-ratanya ya. Nilai rata-ratanya itu lebih besar daripada mu0 atau nilai standarnya. Nah, ini indikasi awal hasilnya lebih tinggi, tentunya lebih tinggi daripada nilai standar, kan? Oke, lanjut kita ke nilai T, hitungnya. T hitungnya berapa? 40,917. Nah, semakin besar nilai T-nya, maka semakin besar kemungkinan ada perbedaan signifikan. Kemudian kita lihat test value, kita sudah tahu ya, 42 sebelumnya kita sudah hitung. Kemudian one side P-nya, ya kita pakai one side P, yaitu P-nya lebih kecil daripada 0,05. Kalau lebih kecil daripada 0,05 berarti H0-nya ditolak, HA-nya diterima. Jadi apa yang dapat kita simpulkan? Berdasarkan output SPSS, rata kualitas mengajar dosen, rata-ratanya tadi kan 58,44, itu lebih besar daripada nilai pembandingnya atau mu0-nya, yaitu 42, dengan T-nya yaitu 60, T60-nya itu 40,917 IDF-nya ya, dan P one tail-nya itu kurang dari 0,01. Karena P-nya kurang dari 0,05 atau lebih kecil daripada 0,05, maka H0-nya itu ditolak. Dengan demikian, kualitas mengajar dosen tahun 2016 secara signifikan lebih tinggi dari 70% nilai ideal. Jadi, uji pihak kanan dengan alfanya yaitu 0,05. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan terkait dengan uji T1 sampel. Selebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih memahami materi terkait dengan statistika. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.